Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, coba jujur pada diri kita sendiri. Berapa kali kita menaikkan suara kepada orang tua? Berapa kali kita merasa benar, lalu melukai hati mereka dengan kata-kata? Dan berapa kali air mata mereka jatuh karena kita? Kadang kita berkata, saya capek, saya lagi banyak masalah, saya cuma emosi sesaat. Tapi di sisi lain, ada orang tua yang menahan tangis, menahan sakit hati, dan tetap mendoakan anaknya dalam diam. Hari ini kita akan membahas 8 dosa besar ketika membentak dan membuat orang tua menangis. Bukan untuk menghakimi, tapi agar kita segera sadar sebelum terlambat. Berikut penjelasannya. 1. Durhaka kepada orang tua, uququl walidain. Dalam Islam, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang sangat berat. Allah berfirman, "Maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan jangan membentak mereka." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Perhatikan, Allah tidak melarang memukul saja, tidak melarang menyakiti fisik saja, bahkan mengeluh dengan suara kesal pun dilarang, apalagi membentak, memaki atau berkata kasar. 2. Melukai hati yang paling berjasa. Tangisan orang tua bukan tangisan biasa. Itu adalah tangisan orang yang begadang demi kita, lapar demi kita, sakit demi kita. Namun dibalas dengan teriakan dan nada tinggi. Ulama berkata, tidak ada dosa kecil jika dilakukan kepada orang tua, karena hati mereka sangat mudah terluka, dan luka itu tidak selalu terlihat, tapi dalam. 3. Mengundang murka Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya jelas, kalau orang tua menangis karena kita, jangan heran jika hidup terasa berat. Bukan karena Allah membenci kita, tapi karena kita melukai jalan ridhonya. 4. Doa buruk orang tua tidak terhijab. Ini bagian yang sangat mengerikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada doa yang langsung dikabulkan. Salah satunya adalah doa orang tua kepada anaknya. Kadang orang tua tidak mengutuk dengan kata-kata, tapi air mata dan keluhan dalam sujud itu cukup. Dan doa itu bisa mengubah arah hidup anaknya. 5. Hilangnya keberkahan hidup. Pernah merasa rezeki selalu habis, masalah datang bertubi-tubi. Hidup terasa sempit padahal usaha sudah maksimal. Banyak ulama menyebutkan, salah satu sebabnya adalah durhaka kepada orang tua. Bukan miskin harta, tapi hilang berkah. 6. Menjadi contoh buruk bagi anak. Apa yang kita lakukan hari ini akan kembali kepada kita. Jika kita membentak ayah dan ibu, jangan kaget kalau suatu hari anak meninggikan suara kepada kita. Anak mengabaikan kita. Karena akhlak diwariskan lewat contoh, bukan nasihat. 7. Amal baik bisa gugur nilainya. Ibadah kita mungkin rajin, sholat, puasa, sedekah. Tapi Rasulullah mengingatkan, akhlak adalah timbangan berat di akhirat. Ibadah tanpa adab pada orang tua, ibarat bangunan tinggi tanpa pondasi. 8. Penyesalan paling menyakitkan. Ini yang paling sering terjadi. Banyak orang berkata, andai ibu masih hidup, andai ayah masih ada. Tapi penyesalan tidak bisa menghidupkan kembali orang tua. Karena itu, selama mereka masih bernafas, jangan tunda berbakti. Apa yang harus dilakukan jika sudah terlanjur? Kalau pernah membentak, kalau pernah membuat orang tua menangis, masih ada jalan. Datangi mereka dengan rendah hati. Minta maaf, lalu kita merasa benar. Perbanyak pelayanan, bukan perdebatan. Doakan mereka setiap selesai sholat. Taubat dari dosa kepada Allah. Dan taubat kepada orang tua dengan bakti nyata. Teman-teman, ego kita tidak akan menyelamatkan kita di akhirat. Tapi doa orang tua akan. Kalau hari ini ayah dan ibu masih ada, itu bukan kebetulan. Itu kesempatan terakhir yang Allah titipkan. Turunkan suara, rendahkan hati, dan bahagiakan mereka sebelum tinggal batu nisan dan penyesalan. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe
agar pengingat ini sampai ke lebih banyak hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.